Sejahtera dengan saya Bung Ropan, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Pasukan Shin Tae-yong terus berbenah. Terbaru, Shin Tae-yong langsung coret 3 pilar utama timnas Indonesia. Begini faktanya. Pasukan Shin Tae-yong terus berbenah. Terbaru, Shin Tae-yong langsung coret 3 pilar utama timnas Indonesia. Ini semua demi kebaikan dan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Mari kita bahas teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dikabarkan sebelumnya, Eliano Reijers dan Mesilgers semakin dekat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Proses naturalisasi kedua pemain tersebut dijadwalkan akan dibahas secara intensif dalam rapat DPR RI pada Selasa, 17 September 2024. Dengan demikian, kemungkinan besar keduanya akan segera memperkuat timnas Indonesia dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Kehadiran Eliano Reijers diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam taktik permainan timnas Indonesia. Kemampuannya yang fleksibel di berbagai posisi, mulai dari fullback kanan hingga winger kiri, menjadi ancaman serius bagi beberapa pemain reguler di timnas. Tak sedikit dari mereka yang mungkin akan tergeser dari posisinya oleh pelatih Shin Tae-yong. Siapa saja yang posisinya berpotensi terancam? 1. Witan Sulaiman. Terancam di sayap kiri. Witan Sulaiman, salah satu bintang timnas Indonesia yang baru-baru ini menyumbangkan 2 assist untuk Persija Jakarta, berpotensi kehilangan tempat di susunan pemain utama. Kemampuan Eliano Reijers yang sangat baik di posisi sayap kiri membuatnya mungkin lebih sering dipilih oleh Shin Tae-yong. Kombinasi Eliano di sayap bersama Ragnar Oratmangun, ditambah dengan Rafael Struijk sebagai striker, bisa menjadi formasi yang menarik. 2. Egy Maulana Fikri. Kehadiran Eliano Reijers juga memperberat situasi Egy Maulana Fikri. Pemain Dewa United ini sudah mengalami kesulitan masuk ke starting line-up sebelumnya. Kini, dengan datangnya pemain naturalisasi baru, peluang Egy untuk tampil semakin menipis. Apalagi masa keemasan Egy sudah habis total. Nasib Egy bisa jadi serupa dengan Ramadan Sananta dan Dimas Drajat, yang lebih sering duduk di bangku cadangan. 3. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, yang selama ini menjadi andalan di posisi winger kanan, juga harus bersiap menghadapi persaingan ketat. Dengan opsi seperti Witan Sulaiman dan Eliano Reijers, Shin Tae-yong memiliki banyak pilihan di sektor sayap. Kombinasi Witan Ragnar Eliano atau Rafael Ragnar Eliano bisa menjadi formasi yang lebih efektif untuk timnas Indonesia. Kehadiran Eliano Reijers tentu akan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, namun juga akan memicu persaingan yang semakin sengit di dalam tim. Beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan tempat mereka di skuad utama. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kehadiran Eliano Reijers dan Mesilgers bisa membuat timnas Indonesia semakin menggila di lanjutan ronde 3 pada bulan Oktober mendatang? Atau justru, timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan dan lumbung gol Bahrain dan Cina? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo STY, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi bergabungnya Eliano Reijers dan Mesilgers ke timnas Indonesia menimbulkan 2 dampak utama, peningkatan kualitas tim dan persaingan internal yang lebih ketat. Dari sisi positif, kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Eliano Reijers dapat membawa dimensi baru dalam permainan timnas. Fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi memungkinkan pelatih Shin Tae-yong untuk memiliki lebih banyak variasi taktik, yang bisa memberi keuntungan saat menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Namun, di sisi lain, persaingan internal akan semakin ketat,
terutama bagi pemain-pemain lokal yang sudah menjadi langganan di timnas. Pemain seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand harus menghadapi kenyataan bahwa tempat mereka di tim utama tidak lagi aman. Kehadiran pemain naturalisasi bisa membuat mereka lebih sulit mendapatkan menit bermain, yang bisa mempengaruhi karir dan performa mereka di tingkat klub dan internasional. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain lokal untuk meningkatkan performa dan beradaptasi dengan tuntutan permainan modern. Namun, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dari pelatih dan federasi, situasi ini bisa menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemain, yang berpotensi mengganggu harmoni tim. Secara keseluruhan, ini adalah dilema yang sering terjadi ketika suatu tim memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain naturalisasi. Tim menjadi lebih kompetitif, tetapi ada risiko pemain lokal merasa tergeser. Shin Tae-yong perlu bijak dalam mengelola persaingan ini agar atmosfer tim tetap positif, sekaligus memanfaatkan potensi maksimal dari pemain-pemain baru tersebut. Dalam setiap tantangan, selalu ada peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Persaingan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk mengasah kemampuan dan membuktikan diri. Ketika jalan terasa berat, ingatlah bahwa hanya mereka yang bertahan dan berjuang dengan hati yang kuat yang akan mencapai puncak kesuksesan. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu lebih baik dari sebelumnya. Jangan takut dengan perubahan atau tantangan baru. Jadikan itu sebagai bahan bakar untuk terus berkembang. Yang terpenting, percaya pada kemampuanmu dan ingat bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Tetap fokus, tetap positif, dan jangan pernah menyerah. Sampai ngamuk-ngamuk. Sandy Walsh jengkel ada pihak yang membedakan pemain lokal dan naturalisasi di timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Sandy Walsh mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa kesal dengan pihak-pihak yang membedakan pemain lokal dan naturalisasi di timnas Indonesia. Menurutnya, narasi semacam itu sangat tidak masuk akal. Narasi ini sempat mencuat menjelang Piala Asia 2024, di mana banyak pihak bersikap sinis karena timnas Indonesia diisi oleh banyak pemain keturunan, seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Jordi Amat, Rafael Struijk, Shain Patinama, hingga Justin Hubner. Hal ini membuat Sandy Walsh merasa jengkel. Menurutnya, semua pemain di timnas Indonesia bersatu tanpa adanya perpecahan. BKV Mechelen itu mengungkapkan bahwa para pemain saling mendukung satu sama lain dan terus memperkuat kekompakan mereka. Sejujurnya, sebelum Piala Asia, ada beberapa komentar mengenai pemain diaspora dan pemain lokal. Ini bukan menyakitkan, tapi cukup membuat frustrasi mendengarnya, karena di dalam tim sendiri tidak ada perbedaan seperti itu, kata Sandy, dalam wawancara dengan kanal YouTube Milsport, Senin, 16 September 2024. Dimanapun Anda berada, entah di tempat kerja, di rumah, atau di sekolah, Anda pasti memiliki teman yang Anda sering habiskan waktu bersama. Namun, itu tidak berarti Anda tidak suka dengan teman-teman lainnya, ditegas pemain berdarah Irlandia tersebut. Kami merasa nyaman bersama sebagai sebuah tim, dan kami menyadari bahwa kami harus lebih menampilkan kekompakan itu. Meskipun saat ini kekompakan itu sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi. Ditambahnya, Sandy juga menceritakan bagaimana seluruh pemain timnas Indonesia sempat kompak mengunggah pesan di media sosial pribadinya. Sejak saat itu, ia merasa senang karena narasi yang membedakan pemain naturalisasi dan lokal perlahan menghilang, dan publik mulai melihat bahwa para pemain bersatu sebagai sebuah tim. Ini benar-benar mengubah kami, semua kritik yang diterima tim. Kami juga mengunggah pesan di media sosial sebagai tim, ujarnya. Semua orang menyampaikan pesan yang sama dengan tujuan yang sama, dan sejak itu saya merasa senang karena narasi itu mulai menghilang. Sangat menyenangkan melihat orang-orang kini memahami bahwa kami adalah satu tim yang solid, lanjut Sandy, yang memiliki darah Jawa Timur. Sandy juga menegaskan betapa solidnya skuad timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari chemistry antar pemain yang tetap terjaga dalam dua laga terakhir timnas di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim ini luar biasa. Kami terdiri dari berbagai usia dan latar belakang budaya, dengan banyak pemain yang datang dari berbagai belahan dunia. Ini seperti tim besar. Saya senang karena dasar dari tim ini tetap sama, bahkan ketika ada pemain baru yang bergabung, kata Sandy. Ia menambahkan bahwa meskipun ada pemain yang baru bergabung atau kembali ke skuad, kekompakan tim tetap terjaga, dan mereka memiliki tujuan serta ambisi yang sama untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kami memiliki tujuan yang sama dan ambisi yang sama, dan itu akan membawa kami dalam perjalanan menuju Piala Dunia, pungkasnya. Lebih lanjut,
Situasi yang dialami oleh Sandy Walsh dan rekan-rekan di timnas Indonesia mencerminkan tantangan dalam integrasi pemain naturalisasi dan lokal. Di satu sisi, ada kritik dari sebagian publik yang merasa bahwa pemain naturalisasi berbeda dari pemain lokal, meskipun kenyataannya mereka semua bermain dengan tujuan yang sama, yakni membawa kejayaan bagi timnas Indonesia. Pendapat saya, narasi yang membedakan pemain naturalisasi dan lokal sebenarnya kurang relevan dalam konteks sepak bola modern. Di seluruh dunia, banyak tim nasional memanfaatkan pemain keturunan atau naturalisasi, karena mereka tetap memiliki ikatan kuat dengan negara tersebut, baik dari segi keluarga, budaya, maupun komitmen. Timnas Indonesia, yang kini semakin kompetitif, seharusnya dilihat dari kesatuan tim secara keseluruhan, bukan berdasarkan asal-usul pemainnya. Apa yang dilakukan oleh Sandy dan rekan-rekannya dengan menunjukkan kekompakan melalui media sosial adalah langkah positif yang menunjukkan bahwa mereka bersatu. Hal ini penting, karena pemain sendiri merasa solid dan satu tujuan. Kritik yang mereka terima sebenarnya bisa dijadikan motivasi untuk menunjukkan bahwa sepak bola adalah tentang tim, bukan individu. Pada akhirnya, yang terpenting adalah prestasi dan kekompakan tim di lapangan. Jika timnas Indonesia bisa menunjukkan performa baik dan hasil yang positif, maka publik akan lebih menghargai kontribusi setiap pemain, terlepas dari status lokal atau naturalisasi mereka. Kamu sedang berada di perjalanan yang luar biasa, dan setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Tidak ada pencapaian besar yang diraih tanpa rintangan, dan kritik atau keraguan dari luar adalah peluang untuk menunjukkan betapa kuat dan berkomitmennya kamu terhadap tujuanmu. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Di sekitarmu, ada tim yang mendukung, sahabat yang percaya, dan mimpi yang selalu bisa kamu raih. Ketika kamu fokus pada tujuan, kekompakan, dan kerja keras, hasilnya akan berbicara dengan sendirinya. Tetaplah percaya pada dirimu dan proses yang sedang kamu jalani. Setiap langkah, sekecil apapun, mendekatkanmu pada impian besar. Teruslah maju, karena kesuksesan menunggu di depan. Bikin geleng-geleng kepala. Belum puas usai imbang dua raksasa Asia, timnas Indonesia langsung incar kemenangan atas Bahrain dan Cina. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh, langsung bersiap untuk menghadapi dua pertandingan penting di bulan Oktober 2024. Timnas Indonesia baru saja meraih hasil memuaskan dalam dua pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil ini cukup mengejutkan publik Asia. Pasalnya, peringkat FIFA antara Indonesia dan Australia terpaut sekitar 100 posisi. Kondisi serupa juga terjadi saat menghadapi Arab Saudi. Dengan dua hasil imbang tersebut, Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 2 poin. Sandy Walsh mengaku langsung fokus menatap pertandingan berikutnya. Dalam laga selanjutnya, Indonesia akan bertandang ke Bahrain dan Cina pada 12 dan 17 Oktober 2024. Sandy Walsh berharap bisa meraih kemenangan di kedua laga tersebut. Ya, saya rasa kita bisa memenangkan pertandingan itu, kata Sandy Walsh, dikutip dari kanal YouTube Nil Sport melalui bolasport.com. Saya optimis kita bisa mendapatkan 6 poin melawan Bahrain dan Cina. Saya rasa target dan ambisi kita adalah mendapatkan 6 poin. Penampilan kita sudah luar biasa, dan hasilnya sangat baik, tambahnya. Namun, Sandy Walsh mengingatkan timnya untuk tetap rendah hati setelah hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Pemain berusia 29 tahun tersebut meminta rekan-rekannya untuk tidak meremehkan Bahrain dan Cina. Pasalnya, kedua tim tersebut juga tampil solid di dua laga pertama mereka. Karena itu, Sandy meminta agar seluruh tim terus bekerja keras dan menjaga kondisi fisik menjelang pertandingan berikutnya. Kita harus tetap rendah hati, tegas Sandy Walsh. Ini baru 2 poin. Memang, kita melawan negara besar. Tapi jangan anggap enteng Bahrain dan Cina, karena bahkan Arab Saudi pun kesulitan saat melawan Cina. Jepang mungkin berada di level yang berbeda. Jadi, ini tidak akan mudah, dan kita harus tetap bugar. Terus bekerja keras, dan hal-hal baik akan terus datang untuk sepak bola Indonesia, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini cukup menarik dan memberikan harapan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia.
Hasil imbang melawan dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, adalah pencapaian luar biasa, mengingat perbedaan peringkat dan kekuatan tim di atas kertas. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, mulai menemukan stabilitas dan kepercayaan diri di panggung internasional, namun, Sandy Walsh mengingatkan sikap rendah hati sangat penting. Dalam sepak bola, hasil dari pertandingan sebelumnya seringkali tidak menjamin keberhasilan di pertandingan berikutnya. Bahrain dan Cina, meskipun mungkin tidak sekuat Arab Saudi atau Australia, tetap merupakan lawan yang sulit, terutama karena mereka juga memiliki motivasi tinggi dan kualitas yang baik. Fokus utama tim saat ini harus pada persiapan fisik dan mental yang matang, karena menghadapi laga tandang di Asia selalu menuntut adaptasi terhadap kondisi cuaca, budaya, dan dukungan supporter tuan rumah yang fanatik. Jika Indonesia terlalu percaya diri atau meremehkan lawan, ini bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Sebaliknya, dengan sikap rendah hati dan kerja keras, ada peluang bagi timnas Indonesia untuk mengamankan kemenangan dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Secara keseluruhan, ini adalah momentum yang baik, tetapi sangat penting bagi tim untuk tetap fokus, menjaga kebugaran, dan tidak berpuas diri. Untuk timnas Indonesia dan para pendukungnya, perjalanan ini adalah bukti bahwa kita mampu melampaui batasan yang selama ini ada. Hasil luar biasa melawan Arab Saudi dan Australia membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan fokus, tidak ada yang mustahil. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Jangan pernah remehkan diri sendiri, dan jangan pernah meremehkan lawan. Kemenangan besar datang dari persiapan kecil setiap hari, dari disiplin di latihan, dari kesatuan dalam tim, dan dari semangat yang tak kenal menyerah. Bersama-sama, kita bisa meraih lebih dari yang pernah kita bayangkan. Tetap rendah hati, tetap lapar akan kemenangan, dan terus bekerja keras. Masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kalian, dan seluruh bangsa mendukung dengan penuh harapan. Kemenangan bukan hanya soal hasil, tapi juga soal perjalanan yang penuh keberanian dan ketekunan. Teruslah berjuang, karena mimpi kita untuk melihat bendera merah putih berkibar di panggung dunia semakin dekat. Maes Hilgers nilai timnas Indonesia di jalur benar dengan imbangi Arab Saudi dan Australia. Apa katanya? Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Bet20 FC, Maes Hilgers, menilai bahwa tim nasional Indonesia berada di jalur yang tepat setelah mampu mengimbangi dua tim elit Asia. Pada 5 September 2024, timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia bahkan sempat unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun, Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Musab Al-Juair pada menit ke-45 J3. Beberapa hari kemudian, pada 10 September 2024, timnas Indonesia kembali menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Unggahan dari FC20 pada 6 September 2024 menginformasikan bahwa Maes Hilgers dan Eliano Rejders, yang sedang dalam proses naturalisasi, berada di Jakarta menjelang laga melawan Australia. Keduanya sempat bergabung dengan kamp pelatihan timnas Indonesia untuk memperkenalkan diri. "Jika kami berada di jalur yang benar," ujar Maes Hilgers, dikutip dari OS. "Kami bermain imbang melawan dua lawan yang kuat, tetapi hal itu tidak mudah, kami harus bekerja keras untuk mencapainya." Hilgers, yang berusia 23 tahun, mengaku senang karena keberadaan beberapa pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia memudahkan komunikasi di dalam tim. "Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain lainnya, dan itu juga membantu dalam konsep permainan," ditambahnya. Saat ini, proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Rejders masih berlangsung. Diharapkan proses ini segera selesai agar mereka bisa tampil dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, diikuti oleh laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Dengan menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan dalam kedua laga tersebut untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan kemajuan positif bagi timnas Indonesia, meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Menahan imbang Arab Saudi dan Australia adalah pencapaian yang patut dibanggakan, mengingat kedua tim tersebut merupakan kekuatan besar di Asia. Namun, posisi keempat di klasemen grup C dengan hanya 2 poin menunjukkan bahwa timnas Indonesia masih perlu meningkatkan performa mereka, terutama di pertandingan mendatang. Kemenangan melawan Bahrain dan Cina sangat penting untuk menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, seperti Mes Hilgers dan Eliano Rejders, dapat memberikan tambahan kualitas dan kedalaman skuad, yang mungkin akan membantu timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan kunci mendatang. Proses naturalisasi yang cepat dan efektif akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain ini dalam membantu timnas Indonesia meraih hasil yang diinginkan. Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat dan ketangguhan yang luar biasa dalam melawan tim-tim besar Asia. Meskipun menghadapi tantangan, hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia adalah bukti bahwa tim ini memiliki potensi dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Teruslah bekerja keras, tingkatkan performa, dan tetap fokus pada tujuan utama, lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan bukan hanya hasil dari usaha individu, tetapi juga kerja sama tim yang solid dan tekad yang kuat. Dengan dukungan dari seluruh bangsa dan tambahan kualitas dari pemain baru, kalian memiliki semua yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Percayalah pada diri sendiri dan tim, teruslah berjuang, dan buktikan bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di pentas dunia. Semangat terus, dan jadikan setiap pertandingan sebagai langkah menuju impian besar. Setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan ketangguhan dan kebangkitan. Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi lawan-lawan berat dengan semangat dan kualitas permainan yang tinggi. Teruslah fokus pada tujuan dan jangan pernah menyerah. Meskipun jalan menuju Piala Dunia 2026 mungkin penuh rintangan. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap usaha adalah langkah penting menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa kerja keras dan dedikasi kalian akan membuahkan hasil. Berpikir positif, saling mendukung, dan percaya pada kemampuan diri dan tim adalah kunci untuk meraih kemenangan. Dalam perjalanan ini, kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga negara dan seluruh pendukung yang percaya pada impian kalian. Teruslah berjuang, tetaplah bersatu, dan tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Setiap langkah menuju impian adalah langkah menuju kejayaan. Langsung gaspol! Erick Thohir ungkap tujuan charter pesawat buat timnas Indonesia untuk lawan Cina. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan secara terbuka mengenai rencana penyewaan pesawat untuk timnas Indonesia menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan memainkan 2 laga penting pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, mereka akan bertanding melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Cina di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao, pada 15 Oktober 2024. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, tidak hanya karena lawan yang kuat tetapi juga perjalanan yang memakan waktu. Timnas harus berpindah dari Bahrain ke Cina hanya dalam waktu 5 hari, dengan jarak yang cukup jauh. Untuk mengatasi tantangan ini, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat guna mengurangi kelelahan pemain. Erick Thohir menyatakan bahwa tim akan berkumpul lebih awal sebelum melawan Bahrain, termasuk para pemain yang berada di luar negeri. Para pemain akan berkumpul lebih awal di Indonesia, dan beberapa pemain dari luar negeri akan langsung bergabung, diujar Erick Thohir, seperti yang dikutip dari Antara News. Setelah pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia akan langsung terbang ke Cina. Erick Thohir menegaskan bahwa penyewaan pesawat bertujuan untuk menghemat energi para pemain, agar mereka tidak kelelahan dalam perjalanan panjang ini. Karena perjalanan dari Bahrain ke Cina sangat jauh, tidak mungkin jika mereka harus melalui beberapa kota dan transit yang memakan waktu berpuluh-puluh jam, kata Erick. Kita ingin memastikan mereka tetap segar dan siap bermain. Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada pemain timnas yang telah menunjukkan dedikasi dengan meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dia mengakui komitmen pemain yang segera kembali ke klub mereka tanpa kelelahan setelah pertandingan. Para pemain sudah menunjukkan disiplin dan kerja keras yang luar biasa, meskipun harus bepergian jauh ke Eropa, Amerika, atau Korea Selatan seperti Arhan, ujar Erick. Perjuangan mereka sangat patut diapresiasi. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan perhatian yang besar dari PSSI terhadap kesejahteraan pemain timnas Indonesia. Penyewaan pesawat untuk memudahkan perjalanan tim adalah langkah yang cerdas untuk mengurangi kelelahan dan stres yang bisa memengaruhi performa mereka di lapangan. Perjalanan yang panjang dan singkat antara dua pertandingan ini tentunya bisa sangat melelahkan jika harus melalui banyak transit. Langkah ini juga menunjukkan dukungan kuat terhadap tim dan upaya untuk memastikan mereka dalam kondisi terbaik saat bertanding. Dengan cara ini, PSSI tidak hanya memikirkan aspek teknis permainan, tetapi juga faktor-faktor non-teknis yang dapat memengaruhi hasil pertandingan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan biaya dan logistik dari keputusan ini. Penyewaan pesawat adalah solusi efektif untuk masalah ini, tapi juga memerlukan perencanaan dan pengeluaran yang signifikan. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi federasi sepak bola lain tentang bagaimana memprioritaskan kesejahteraan pemain dalam kompetisi internasional. Untuk timnas Indonesia, setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan kekuatan dan dedikasi. Perjalanan yang panjang dan pertandingan yang berat adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa setiap tetes keringat dan usaha yang kalian berikan adalah investasi dalam mimpi kalian. Teruslah berfokus pada tujuan, dukunglah satu sama lain, dan percaya bahwa kerja keras kalian akan membuahkan hasil. Ketika kalian melangkah ke lapangan, bawalah semangat yang tak tergoyahkan dan berikan yang terbaik. Kalian tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga seluruh bangsa yang mendukung kalian. Semangat dan tekad kalian adalah kunci untuk meraih kemenangan. Teruslah berjuang, dan buatlah setiap pertandingan berarti. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan semangat kalian. Dalam perjalanan panjang ini, jangan pernah meragukan kekuatan dan potensi kalian. Ketahuilah bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetaplah bersatu sebagai tim, karena kekuatan kalian terletak pada kerjasama dan saling mendukung. Ingatlah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan, baik di lapangan maupun dalam persiapan, membawa kalian lebih dekat kepada tujuan. Ketika menghadapi lawan yang tangguh, hadapi dengan kepala tegak dan tekad yang kuat. Kalian adalah harapan dan kebanggaan bangsa. Setiap langkah yang kalian ambil adalah langkah menuju sejarah yang lebih baik. Teruslah berjuang dengan semangat yang tidak pernah padam, dan buktikan bahwa kalian layak untuk mencapai puncak. Buka-bukaan ke media Belanda, Tom Haye masih sebal tidak dilepas ke klub yang dimiliki orang Indonesia di Liga Italia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tom Haye baru saja melakoni debut bersama Almere City di kompetisi Eredivisie, Liga Belanda. Debut ini terjadi pada pekan kelima saat Almere bertandang ke markas Heracles Almelo, Minggu, 15 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Haye bermain selama 30 menit sebagai pemain pengganti. Setelah pertandingan, gelandang timnas Indonesia ini diwawancarai oleh ESPN. Dalam wawancara tersebut, Haye mengungkapkan perasaannya yang masih kecewa setelah gagal pindah ke klub Italia, Como. 6 bulan sebelumnya, ia hampir bergabung dengan Como dari SC Heerenveen. Namun transfer tersebut batal di detik-detik akhir bursa transfer musim dingin. Penyebabnya adalah ketidaksepakatan antara kedua klub mengenai biaya transfer. Saya harus jujur, hal itu sangat menyakiti saya, kata Haye kepada ESPN. Kontrak saya saat itu sudah habis, jadi ketika Heerenveen tidak mengizinkan saya pindah, itu sangat menyakitkan. Kekecewaan Haye bisa dimengerti, mengingat Como berhasil promosi ke Serie A dan dimiliki oleh Hartono bersaudara, salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun, meski gagal pindah ke Como, Haye tetap melanjutkan karirnya dan memilih Almere City sebagai klub barunya setelah mempertimbangkan berbagai pilihan selama musim panas. Ketika musim panas tiba, Anda mulai melihat-lihat pilihan yang ada. Jika tidak ada yang membuat Anda antusias, termasuk mempertimbangkan keluarga, pada akhirnya Anda akan melihat kembali ke Belanda, ungkap Haye. Debut Haye bersama Almere City berjalan cukup baik. Ia bermain selama 30 menit dan membantu timnya mendapatkan poin kedua mereka di musim 2024-2025. Meskipun demikian, Almere City masih berada di posisi ke-17 dari 18 tim yang berlaga di Eredivisie musim ini. Lebih lanjut, situasi yang dialami Tom Haye mencerminkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam dunia sepak bola profesional. Kegagalan transfer ke Como tentunya menjadi pukulan emosional bagi Haye, terutama karena klub tersebut tidak hanya promosi ke Serie A, tetapi juga dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Bagi Haye,
yang merupakan pemain keturunan Indonesia, bermain untuk klub yang terhubung dengan negaranya mungkin memberikan kebanggaan tersendiri. Keputusan Heerenveen yang tidak melepas Haye bisa dipahami dari perspektif klub, yang mungkin melihatnya masih sebagai aset berharga. Namun, di sisi lain, bagi pemain seperti Haye yang kontraknya hampir habis dan melihat kesempatan besar di depan mata, ini bisa menjadi kekecewaan yang mendalam. Ketika seorang pemain merasa terhambat dalam mengejar peluang karir yang lebih baik, hal tersebut dapat mempengaruhi mental dan motivasi mereka. Meski begitu, pilihan Haye untuk tetap melanjutkan karir di Almere City menunjukkan profesionalismenya. Ia mampu bangkit dari kekecewaan dan fokus pada tantangan baru di Almere City. Dalam dunia sepak bola, kemampuan untuk beradaptasi dan terus maju sangat penting. Meski Almere City saat ini masih berjuang di papan bawah Eredivisie, Haye bisa memainkan peran penting dalam membantu timnya keluar dari zona degradasi. Secara keseluruhan, ini adalah kisah yang menunjukkan bagaimana karir seorang atlet tidak selalu berjalan mulus. Kekecewaan bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka, tetapi bagaimana mereka merespons situasi tersebut akan menentukan keberhasilan mereka di masa depan. Dalam situasi seperti yang dialami Tom Haye, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Terkadang, apa yang kita inginkan tidak selalu terjadi sesuai rencana, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespons kekecewaan tersebut. Ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Pilihanmu untuk terus maju, seperti yang dilakukan Haye dengan bergabung ke Almere City, menunjukkan bahwa kamu tidak menyerah pada keadaan. Teruslah berusaha dan bekerja keras, karena kesempatan besar akan datang lagi jika kamu tetap fokus dan memberikan yang terbaik. Ingatlah, perjalanan menuju impian bukan tentang seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi tentang seberapa banyak kamu belajar dan berkembang sepanjang jalan. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah batu loncatan menuju masa depan yang lebih cerah. Tetap percaya pada diri sendiri dan jangan pernah menyerah. Setiap perjuangan yang kamu hadapi hari ini adalah kekuatan yang akan membentuk dirimu di masa depan. Jangan biarkan kegagalan atau kekecewaan menghentikan langkahmu, karena di balik setiap rintangan, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kamu ambil. Ingat, keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang ketekunanmu dalam menghadapi tantangan. Setiap kali kamu jatuh, kamu diberi kesempatan untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana. Kegagalan hanyalah batu pijakan untuk menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetaplah percaya pada proses, dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Langkah-langkah kecil itu yang pada akhirnya akan membawa kamu pada pencapaian besar.